Sejumlah saham sudah kita bahas begitu ya, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi ataupun acuan Anda untuk menghadapi perdagangan di hari ini. Sementara itu market sudah dibuka, pemirsa. Di hari ini kita review sejenak terlebih dahulu bagaimana kemudian posisi indeks harga saham gabungan pada awal perdagangan di sesi 1, di mana berdasarkan data RTI, saat ini indeks bergerak di level 6 ribuan, tepatnya 6.002,488, masih mencatatkan kenaikan dibandingkan level penutupan di hari kemarin. Sementara nilai transaksi masih belum begitu signifikan, 1 triliun rupiah. 210 saham mencatatkan penguatan, 157 saham melemah, dan 158 saham mengalami pergerakan yang stagnan. Dan jika kita lihat secara year to date, indeks naik 0,42%, kemudian dalam 1 tahun terakhir indeks naik 22,12%. Dan di pasar reguler kita lihat lebih jauh ini ya, ada net buy dari foreign investor 30,13 miliar rupiah. Dan kita bahas bagaimana kemudian kondisi pembukaan market di hari ini. Masih bersama kami Bapak Angelo Michel, CEO AMTA. Pak Angelo, melihat pembukaan market di hari ini, bagaimana komentarnya? Kita lihat walaupun dia sempat naik ke atas, tapi memang kita masih tunggu ini Pak, masih tunggu 6.036 sampai 6.075 itu ditembus, baru kita bisa lebih leluasa. Dan sekarang kelihatannya koreksi lagi ya sedikit ya, jadi ya memang kita harus tunggu Pak. Oke, masih harus tunggu lagi. 6.075 tadi salah satu level yang juga saya catat dari Pak Angelo begitu. Tapi memang potensi ke arah sananya masih lebih besar ya Pak dibandingkan ada koreksi di saat ini. Betul, masih harapannya lebih besar ke arah tembus ke atasnya. Oke, harapannya masih lebih besar. Pemirsa bisa kita perhatikan juga bersama-sama bagaimana kemudian laju market dari menit ke menit terutama ya. Ini yang memang masih terus mengalami pergerakan. Dan pemirsa, di awal sesi tadi saya sudah sempat menyinggung ke Pak Angelo, adakah saham-saham yang bisa kita perhatikan dalam waktu-waktu dekat begitu ya, melihat perjalanan indeks yang sudah berlangsung dalam 6 bulan terakhir, adakah kemudian saham-saham yang mungkin saja bisa kita lirik? Tadi Pak Angelo sudah menyebutkan begitu ya, ada 4 saham di antaranya, ada NATO, kemudian BRIS, ERA, dan juga Amor. Nah, ini kita kulik lebih dalam bagaimana kemudian 4 saham ini masuk dalam pilihan Pak Angelo. Kita ke saham yang pertama, Pak Angelo, ada NATO di sana. Apa yang bisa kita perhatikan dari Surya Permata Andalan? Saham ini sebetulnya sedang menunggu tarikan keempat kali ya. Yang pertama itu sudah terjadi pada bulan November 2020. Nah, itu cukup mantap, tidak lebih dari sebulan naiknya 20%. Lalu tarikan kedua pada bulan Maret juga sekitar 20%, dan terakhir di bulan Mei juga hampir 20%. Nah, kita sedang tunggu nih tarikan yang keempat, bisa jadi pendakiannya juga sekitar 20% seperti sebelum-sebelumnya. Dan itu kemungkinan akan terjadi dalam seminggu 2 minggu pada waktu mulai ditarik. Maka cocok ya untuk curi start kalau kita mau menikmati sekitar 20% itu, Mas Fajar. Wow, sekitar 20% itu sendiri. Tapi NATO secara umum ini memang cocoknya trading jangka pendek sekali atau seperti apa Pak Angelo? Ya, saat ini melihat polanya kelihatannya hanya bisa trading jangka pendek ya. Dia belum membentuk tren yang cukup bagus untuk kita hold lebih lama. Oke, tapi market caps-nya tidak perlu dikhawatirkan, 4,32 triliun saja? Yang kita lebih perhatikan sebetulnya sih value transaksinya, kelihatannya itu cukup besar. Value transaksi mencerminkan pembelian daripada penjualan untuk saat ini. Oke, untuk saat ini value transaksi bisa juga diperhatikan. Sekali lagi Pak Angelo, NATO 540 hari ini levelnya yang bisa dijadikan acuan juga, ada support dan resisten terdekat kah? Ya, untuk support itu di sekitar 535, di situ bisa dimanfaatkan ya. Nanti kalau dia break ke atas sekitar 540, itu kita bisa harapkan mulai lanjut, kalau bisa sih ditarik ke atas ya, mudah-mudahan begitu. Oke, baik, itu yang bisa diperhatikan untuk NATO, pemirsa. Salah satu saham yang bisa dilirik menurut Pak Angelo pada perdagangan hari ini terutama. Dari NATO, saya ingin bergeser ke saham pilihan berikutnya. Ada BRIS di sana yang akhirnya masuk dalam salah satu saham pilihan. Kenapa kemudian BRIS bisa menarik untuk diperhatikan, Pak Angelo? Saham ini sudah mengalami pembelian besar ya dalam 3 bulan terakhir. Namun ada resisten yang cukup kuat, sehingga pendakian bisa tertahan di sekitar 2.900. Ini resisten cukup kuat ya.
karena selling pressure-nya cukup besar, dia bisa tertahan di situ. Tapi kalau 2.900 masih ditembus, maka target berikutnya ada di 3.800. Nah itu kita harapkan, tapi hati-hati dulu di 2.900. Oke, hati-hati dulu di 2.900, BRIS masih bergerak di kisaran 2.300-an di hari ini. Pemirsa, tapi BRIS sendiri momentumnya masih adakah di tahun ini? Pak Angelo melihat tadi resistennya ternyata cukup tinggi untuk BRIS. Ada, kalau kita melihat lebih jauh di sekitar 1.500 sampai 1.800 itu ada kekuatan demand cukup besar ya, kekuatan beli cukup besar yang kita harapkan bisa menahan penurunan bearish ini. Nah kalau itu berhasil, ya target-target tadi itu akan berupaya dicapai. Oke, tapi bearishnya sendiri masih cukup wajar atau tidak, mengingat tahun lalu justru BRIS menjadi salah satu saham yang cukup bersinar di pasar modal kita? Secara teknikal ya bearish ya itu hal-hal yang biasa-biasa saja ya. Bisa terjadi, dan kita kan biasanya secara teknikal bisa melihat apakah bearishnya sudah confirm atau tidak. Dan untuk BRIS sudah confirm. Nah sekarang kita ingin menunggu perubahan tren nih dari area demand ini. Momentum perubahan trennya yang memang masih ditunggu dan perlu dikonfirmasi tadi menurut Pak Angelo. Level-levelnya silakan saja pemirsa untuk bisa diperhatikan lebih lanjut. Untuk BRIS sepertinya ini juga menjadi bisa salah satu pilihan untuk Anda di portofolio saham Anda dari hari ini. Ada BRIS di sana. Kemudian dari BRIS ada Era Jaya dari sektor retail yang masuk dalam salah satu saham pilihan. Pak Angelo silakan. Bagaimana kemudian untuk Era? Untuk Era sebetulnya saham ini sudah uptrend sejak akhir Mei tahun lalu. Dan dalam setahun itu sudah naik 300%, itu lumayan banget ya. Dan kelihatannya pendaikannya belum selesai nih Mas Fajar. Oke. Karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda penjualan yang signifikan. Nah kalau kita melihat target terdekatnya itu ada di sekitar 790. 760 terdekatnya. Trennya masih terus terlihat belum ada penjualan yang signifikan, berlangsung dalam beberapa lama ini menurut kalkulasi Anda Pak Angelo? Kalau untuk sekitar 790 mungkin sekitar sebulan itu bisa tercapai. Oke, 1 bulan masih sangat bisa dicapai. Lantas di harga 685, bisakah untuk ditambah menjadi salah satu portofolio investasi di harga saat ini untuk Era? Betul, melihat target itu ya ini masih murah ini harga ya. Jadi boleh dimanfaatkan Mas Fajar. Oke. Masih cukup murah, bisa dimanfaatkan sekali lagi. Menurut Pak Angelo itu ada Era, pemirsa yang hari ini bergerak di level Rp685, terkoreksi 0,72%. Masih ada satu saham lainnya dari saham pilihan, Pak Angelo, ada Amor di sana, Ashmore. Bagaimana kemudian Amor ini bisa kita perhatikan lebih lanjut? Adakah kemudian sinyal-sinyal yang sudah terbaca dari hari ini? Nah, kita berharap saham ini sudah mengakhiri masa bearish ya, karena sudah berada di area demand yang biasanya akan mendorong harga kembali ke atas ya, seperti sebelum saham-saham sebelumnya. Ini ada demand yang kuat sekali ya, kita lihat cukup besar, dan ini yang menahan penurunan. Nah kita berharap nih dia mulai untuk berbalik menjadi uptrend. Oke, mulai berbalik menuju uptrend. Ini kita lihat harga terbarunya atau harga terkininya Amor 3520 naik 0,57% di awal sesi satu kali ini. Lantas level-level yang bisa kita cermati juga sambil menanti bagaimana kemudian levelnya uptrendnya terlihat di level berapa akhirnya Pak Angelo? Kalau kita melihat ada selling pressure di sini itu targetnya sekitar 4.000 sampai 450. Jadi masih cukup jauh ya. Maka sekarang juga masih bagus dimanfaatkan kesempatan di mana harga masih 3.520. Oke. Baik, itu yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk Amor begitu sambil kita lihat bagaimana kemudian pergerakannya, terutama tadi konfirmasi untuk uptrendnya sendiri untuk saham Amor. 4 saham pilihan tadi sudah diulas langsung oleh Pak Angelo. Pemirsa, sekali lagi kami ingatkan, keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda masing-masing investor ataupun trader di pasar modal Indonesia. Dari saham pilihan Pak Angelo, saya ingin bergeser ke Netbuy di hari ini. Yang tercatat sudah ada beberapa saham, ada INDF dan ICBP kompak sekali masuk dalam Netbuy di hari ini. Kemudian diikuti LPPF dan juga Bank Mandiri serta Astra Internasional. Dua teratas ingin saya tanyakan, ada Indofood Group, ada INDF dan juga ICBP. Saya ke INDF terlebih dahulu. 6,88% naik, Netbuy 27,2 miliar ke level Rp6.600. INDF seperti apa kondisinya sampai dengan saat ini? Wah, INDF nih cakep nih Mas Fajar, ada demand yang cukup besar ya. Confirm, dan kita lagi tunggu kalau dia bekerja dengan baik. Memang ada resisten di sekitar
6.750, tapi kalau itu tembus lagi, maka dia bisa sampai ke sekitar 725 ya. Kita tunggu apakah dia berhasil tembus 6.750 dulu. Kita tunggu 6.750 apakah berhasil ditembus terlebih dahulu. Tadi seperti ada demand yang cukup terlihat dari NDF pergerakannya sampai dengan saat ini. Satu lagi masih dari Indofood Group, Pak Angelo, ICBP. Bagaimana ini? Kelihatannya sama ya, ada demand yang cukup besar, tapi kalau kita mau cari selling pressure-nya masih lumayan ya, ada di sekitar 9150. Jadi boleh dimanfaatkan ini karena belum ada selling pressure yang sebesar ini yang bisa menahan demand power ini, Mas Fajar. Jadi silakan nih dimanfaatkan. Baik, belum ada selling pressure yang terlihat, bisa dimanfaatkan. Duo Indofood ternyata masuk dalam net buy di hari ini. Tadi juga sudah diulas oleh Pak Angelo, silakan saja pemirsa untuk bisa Anda jadikan catatan. Dan dua saham Indofood tadi menjadi penutup diskusi kita kali ini, Pak Angelo. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam market opening hari ini. Sehat selalu. Terima kasih, Mas Fajar.